Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa yang saudara pikirkan. Ayat bacaan kita terambil dari Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat ke-5. Saudara, sangat jelas firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita hidup menurut daging, maka hal-hal yang ada di pikiran kita, yang kita inginkan, yang kita rencanakan adalah hal-hal yang dari daging. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus, hal-hal yang besar dari Tuhan tentang kehidupan rohani kita. Pikiran adalah pemimpin untuk setiap tindakan kita. Seperti tertulis, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini sangat jelas bahwa ketika kita hidup menurut daging, maka yang ada di pikiran kita, keinginan rencana kita adalah semua dari daging. Tapi kalau kita hidup menurut Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita rencanakan, itu semua dari Roh Kudus. Dan pasti itu semua berasal dari Tuhan. Pikiran adalah pemimpin untuk setiap tindakan kita. Seperti tertulis dalam Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, dalam Alkitab versi King James dinyatakan bahwa sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan lain juga menyatakan, sebagaimana seorang manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. Ternyata apa yang ada di pikiran orang membawa pengaruh besar bagi kehidupannya. Bila yang kita pikirkan adalah hal-hal kedangkingan, keinginan dunia, keinginan manusia, maka kita pun akan bertindak menurut keinginan daging, keinginan manusia itu, keinginan dunia itu, saudara. Apa yang kita perbuat semata-mata untuk menyenangkan, memuaskan keinginan daging kita, keinginan manusia kita ini. Sebaliknya, bila yang ada di pikiran kita adalah perkara-perkara rohani, perkara-perkara Roh Kudus, kita pun akan menjalani hidup ini sesuai dengan pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara, pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Berperang melawan siapa? Firman Tuhan katakan jelas dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita adalah iblis yang dengan segala siasat dan tipu muslihatnya berusaha untuk menyerang pikiran kita, pikiran manusia, dengan menawarkan pemikiran-pemikiran yang keliru kepada setiap orang. Lalu menancapkan panah, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Bisa juga kekecewaan, sakit hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni. Iblis tahu persis apa yang menjadi titik lemah manusia. Karena itu iblis berusaha untuk merebut wilayah dalam pikiran manusia itu. Bila pikiran manusia sudah ditaklukkan dan dikendalikan, maka wilayah-wilayah lain akan dengan mudah mereka rebut.
agar bisa menang dari tipu daya iblis, kita harus mempersenjatai diri kita dengan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Firman Tuhan akan memerdekakan kita dari belenggu pikiran-pikiran negatif, dan pikiran-pikiran jahat, dari intimidasi iblis, dari pekerjaan-pekerjaan setan. Memperbaharui terus pikiran dengan firman Tuhan setiap hari supaya kita dapat menangkis serangan iblis, saudara. Jadi saudara, pagi hari ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita harus banyak-banyak baca firman Tuhan. Maka kita harus banyak merenungkan firman Tuhan, memikirkan tentang kuasa, kasih dan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya yang ada di pikiran dan di hati kita ini selaras dengan rencana keinginan yang berdasarkan firman Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak gampang, tidak mudah untuk iblis masuk ke dalam pikiran kita. Tapi kalau kita pikirkan hanya keinginan daging, keinginan dunia, keadaan situasi yang saat ini ada, kita melihat hal-hal yang negatif, kita pikirkan hal-hal yang negatif. Mungkin benar keadaan kita memang saat ini sedang dalam masalah, di dalam banyak pergumulan. Tapi kalau pikiran kita terus ada dalam pergumulan masalah, maka iblis akan mudah mengambil damai sejahtera, sukacita. Maka iblis akan mudah menjatuhkan kita. Makanya terjadi banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang kecewa kepada Tuhan, banyak orang bunuh diri, saudara, bahkan melakukan kejahatan karena pikirannya sudah dipenuhi oleh pikiran iblis. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Kalau kita mau mengalahkan tipu daya iblis yang merusak pikiran kita, kita mau tidak mau harus mulai tahun ini, saudara, membaca firman Tuhan setiap hari. Isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang dapat mengalahkan tipu daya iblis. Karena itu, saudara, pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan menuntun kita untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus, sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari Roh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu berpikir sesuai dengan firman-Mu, supaya kami memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Dan kami berpikir seturut dengan pimpinan Roh Kudus, seturut dengan firman Tuhan, sehingga tipu muslihat iblis tidak mampu menjatuhkan kami. Kami tahu mulai pagi hari ini kami mau mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai dan menuntun kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.